Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat beraktivitas, selamat berhari libur pada tanggal 1 Muharram ya, tahun baru Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini masih dengan bahasan yang sama, kita akan berusaha untuk mendobrak ya komitmen bayar daripada CEO CSI. Nah, saya ditemani secangkir teh ya yang ada campuran air jahenya. Jadi 40 air jahe, 20 teh, dan 40 lagi adalah air hangat. Mudah-mudahan badan kita sehat semuanya ya, sampai uang kita dikembalikan oleh Pak Yahya dalam hal ini CEO CSI. Jadi dalam beberapa kesempatan itu saya sering scroll di internet itu ya untuk mengumpulkan jejak digital ya, jejak digital yang hal-hal yang berkaitan dengan CSI ya. Nah, salah satunya adalah yang pernyataan dari kesimpulan dari fokus grup diskusi yang diadakan di mana itu, di Cirebon atau di Kuningan ya, yang menyatakan bahwasanya aktivitas PT Cakra Buana Sukses Indonesia itu ilegal dan para direksi itu bertanggung jawab terhadap dana yang terkumpul ya. Dalam hal ini mereka sebagai penerima direksinya itu ya. Nah, itu sekitar bulan November tahun 2016 ya, akhir November 2016 mungkin ya, pas awal-awal diadakan diskusi terfokus membahas masalah CSI ini ya, karena mungkin dianggapnya perusahaan ini melakukan upaya melanggar hukum ya, menghimpun dana sana kemari, padahal perusahaan ini kan ada koperasinya, tapi ini kan yang disinggung adalah PT CSI-nya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan PT CSI itu akan ikut terseret ya, faktanya seperti itu, terseret, terus semua rekening yang berkaitan dengan CSI itu dibekukan ya. Jadi CSI itu berdirinya 2007 ya, dalam bentuk CV kalau nggak salah. Kemudian itu yang saya dapat, info yang saya dapat dari ikut sharing kayak gitu, 2007 dalam bentuk CV. Kemudian 2012 Januari ya 2011 tanggal 12 ya, itu berdiri PT. Ya, artinya ada rentang waktu sebelum 2016 tuh sekian tahun ya. Paling enggak itu yang paling boomingnya adalah 2015-an. 2015, sepanjang 2015, terus kemudian 2016 tuh sampai pertengahan. Itu sangat booming sekali ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa tidak 2015 dan pertengahan sampai 2016 itu perusahaan ini di stop dulu? Atau di stop gitu loh. Jadi masyarakat itu jangan di edukasinya itu jangan investasi di sini dan investasi di situ dengan alasan begini dan begitu ya. Karena fakta di lapangan itu tidak sama dengan apa yang mungkin disampaikan oleh mereka-mereka yang yang istilahnya itu mau wanti-wanti gitu ya. Fakta di lapangan, rayuan marketing itu sangat manis-manis sekali ya, sehingga apalagi emang belum ada terbukti bahwasanya CSI ini ada yang dirugikan ya. CSI itu anggota CSI itu merasa dirugikan setelah pimpinannya itu usahanya itu dibekukan. Jadi sebelum itu normal-normal saja, yang nggak tahu juga. Tapi setidaknya sampai 2016 akhir tuh kita masih memperoleh sharing profit yang 5% itu ya. Jadi pertanyaannya kan, kenapa nggak sejak 2016 awal atau sejak 2015 itu sudah dibekukan gitu loh. Ya, apa mungkin karena CSI nggak punya backingan kali ya, kayaknya sih seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu juga ya. Setidaknya itu setelah kita masuk ya, jadi itunya dibekukan gitu ya. Jadi maksud kami ya, sebagai anggota koperasi yang mungkin menjadi korban ya, saya juga nggak tahu apakah uang kita akan kembali atau tidak. Sekiranya tidak kembali dari mereka, paling tidak saya akan membagi share pengalaman, agar pengalaman pahit ya tentang berinvestasi di koperasi CSI. Saya menganggapnya kita itu tidak ditipu oleh manajemen ya, tapi itu karena kebijakan sehingga akhirnya manajemen menipu kita. Gitu ya. Meskipun
pada kenyataannya setelah mereka bebas murni, mereka juga nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak punya modal katanya. Padahal dulu waktu prospek itu katanya cadangannya, wih luar biasa sekali ya, punya aset manajemen lintas apa itu banyak, bahkan hampir mau punya bank yang ada di mana itu, di Tupare Super Blok kalau nggak salah ya, sampingnya Hitan Modern. Jadi saya pernah nganter seseorang untuk disunat di situ. Di sampingnya situ ada bangunan disegel. Jadi setelah saya amati ada kayak tulisan Cakra Bank. Jadi sudah agak mudar gitu ya. Nah itu mungkin salah satu hal yang mungkin dijadikan patokan banyak orang termasuk saya yang percaya bahwasanya CSI itu sebenarnya dahulu adalah amanah gitu ya. Meskipun setelah kejadian itu para direksinya goyang atau gimana gitu ya, sehingga tidak amanah lagi gitu ya. Buktinya uang kita sampai sekarang belum dikembalikan, uang nasabah kita sampai sekarang belum dikembalikan kayak gitu ya. Jadi kita itu ya, berharap kepada para pemangku kebijakan kayak gitu, kalau ada memang sekiranya indikasi-indikasi koperasi itu berpotensi menimbulkan masalah, harusnya itu koperasinya di-cut dulu, di-stop dulu izin operasionalnya. Jadi tidak bisa diinikan gitu loh. Jangan sampai ini korbannya sudah semakin banyak baru dieksekusi pucuk pimpinannya. Jadi masyarakat di wilayah 3 Cirebon itu 2015-2016 itu karena tidak ada tindakan apa-apa terhadap CSI yang menganggap bahwasanya CSI itu emang aman, legal gitu ya. Soal bagi hasil itu kan dengan adanya akad mudharabah mutalakoh itu kan memberikan keleluasaan bagi si pengelola modalnya ya, mau berapapun hasilnya gitu ya, mau 5% per bulan, mau 2% per bulan, itu mah tergantung kesepakatan awal. Sebagaimana SPK yang saya pegang itu sharing profitnya adalah 5% ya. Kemudian setelah jadi seperti ini ya, kita memberikan keringanan kepada Pak Yahya dan CS itu untuk nominal yang saya sudah terima, sharing profitnya itu 5% selama 3 bulan itu, artinya ya uang kita dikurangi saja dari situ modalnya. Jadi Bapak tidak perlu mengembalikan full uang kita yang 100%, itu 100 juta itu cukup dikembalikan saja 85 juta Pak. Gitu. Kalau Bapak mau dibilang bertanggung jawab ya konversi dulu ke dalam nilai emas. Tuh, itu baru adil Pak, karena 2000 nilai 100 juta 2016 dengan sekarang itu juga beda nilainya. Nominalnya sama, nilainya yang berbeda Pak. Dan satu lagi yang ingin kita sampaikan bahwasanya ya, di dalam berita info yang masih dalam satu itu, bahwasanya para direksi itu bertanggung jawab terhadap dana yang terhimpun karena mereka kan sebagai penerima. Yang jadi soalnya adalah kenapa dana itu disita, aset itu disita, kenapa nggak diberikan ke direksi untuk dikembalikan ke anggota koperasi ya. Aduh, kita itu butuh loh Pak, kita itu butuh Bapakku sayang ya. Para direksi 11 tersisa itu ya jangan melimpahkan hal ini ke Pak Yahya saja dong. Kan kita itu ikut CSI itu karena direksinya banyak. Nah, kalau ada masalah kayak gini terus dilimpahkan ke satu orang, nanti kalau satu orangnya itu Pak Yahyanya itu sakit, terus akhirnya itu selesai itu masalahnya. Mikir